Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita seperti hari biasa, hari Senin ya Bang. Senin Program panjang Bebas. Setelah libur panjang ya, Isra Mi'raj kemarin dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari. Panjang. Semuanya tempat wisata ramai. Dari Jumat, sorry Jumat bukan Ramai Bang. Kamis. Mall sepi nih Bang. Hah? Sepi Bang. Mall agak sepi. Mall agak Orang sepi pada karena keluar kota semua ya. Bayolah keluar kota, nampak dari story-nya. Dia It- keluar negara, bukan keluar kota. Langsung ke luar Keluar negara. negara dia. Enggak, itu luar mana negeri. acara outbound Luar anak, negeri. anak sekolah itu Bang. Buat sekalian. Ya Sekalian. lepas lah ya kan, Betul, liburan. betul. Tapi kayaknya mantap baju Ilham nih. Iya, aku harus hari ini khusus PSMSD. pakai baju PSMSD nih. Karena semalam baru menang. Oh, iya. Menangnya di tempat yang apa pula ya? Tempatnya itu menang membuat kita agak lebih exciting ya kan. Walaupun Menang di sebenarnya- kandang Persiraja. Iya, walaupun sebenarnya rivalnya bukan ini sebenarnya kan Bang. Iya. Cuman karena belakangan ini Iya. hebohnya sebenarnya di medsosnya aja semacam nih. ini, semacam Perang medsosnya. El Clasico lah untuk El ini. Clasico El Clasico Sumatera. El Clasico Sumatera dengan Persiraja. Ya kan kita bersaudara dalam banyak hal dengan Aceh. Mm-mm. Kecuali sepak bola. Kecuali sepak bola. Yang lain bersaudara, kita kuliner bersaudara. Yang lain-lain bersaudara. Mie Aceh banyak di sini, apa banyak di Medan ya kan. Tapi untuk sepak bola nggak Itu bersaudara sepak ya. bola nggak ada bersaudara. Tapi menang kita. Dengan kemenangan ini kita naik ke peringkat 5 ya. Naik peringkat 5, Naik ke peringkat 5 geser menggeser posisi Persiraja. Jadi pas yang dibilang Pak Presiden yang Minggu kita lalu minggu lalu ya. Jadi kenapa PSMS ini harus ganti pelatih terus jor-joran padahal Kompetisi pertandingan peluangnya tinggal 3 gitu. lagi kan. Kita pikir awalnya gitu kan, tinggal 3 lagi. Tahunya ada putaran ketiga. Iya. Panjang rupanya masih Ada putaran ketiga 11 match lagi. dan regulasinya PSSI kalau dapat peringkat 5 besar ke atas. itu kemungkinan bisa jadi tuan rumah atau apa, lebih menguntungkan, lebih banyak main. Makanya PSMS itu home-nya. mengejar itu nanti. Dan sejauh ini sudah 5 besar. Ada kemungkinan Bang lolos. Kayaknya kalau 5 besar dapat. Dua lagi kan? Garuda Yaksa poinnya paling atas dia 29, 27 di atas kita 20 berapa ya? Di atas kita ini kan Sumsel sama Bekasi. Sumsel sama Bekasi. Sumsel dan Bekasi. Kayaknya dapat lah kalau Kalau 11 match dapat aja peringkat 5 besar, nanti banyak main di home. bisa ada peluang untuk ada peluang. Putaran 3. 2 lagi kan? 2 lagi. 2 lagi untuk di putaran 2 ini 2 lagi. Dan 1 main di kandang kayaknya. Satu main di kandang. Tanggal berapa dia? Akhir bulan ini kayaknya. Akhir bulan. ini. Apa kabar gembira lain? Dari MU? timnas lah kita bahas timnas. Oh iya, MU dibahas. MU MU dibahas. Janganlah. MU menang 2-0 Sama City ya. menang 2-0 sama City. Harusnya 5-0 itu bisa banyak. Karena VAR 2 ya. Parnya 2, 3 pun juga nggak salah parnya. Menit terakhir. Kan nggak gol juga menit terakhir si Jadi Mason pendukung Mount. apa udah keluar dari gua lah ya. Udah keluar dari gua, tapi seminggu aja kayaknya nih Bang. Seminggu lagi senyap. Lawan Arsenal. Nanti lawan Soalnya Arsenal. lawan Di depan Arsenal lawan yang Arsenal. ini. Ya. Lah, kayaknya bukan bela MU juga Bang. Nah, Bilang Michael Carrick kemarin aku ngopi-ngopi sama dia. Ini standar MU katanya. Standar MU, Bukan ya. karena harus menang sama City aja. Habis itu balik ke setelan pabrik katanya. Kayaknya ini standarnya harus Standarnya terdepan harus lah. konsisten ini. Iya, Dia tapi kita harus tengok aja konsisten. nanti ya. Makanya ini minggu Sir Alex depan lawan Ferguson Arsenal. nonton nggak semalam kan? Nonton ya. Agak gemuk ya. Iya. Kurang Si ada Michael umur Fisik kok jadi gini? 84 ya kan. Iya. Banyak Masih makan ada dia. pipinya. Heeh. Si sehat deh. Maksudnya udah umur 80. Cuma memang supporter MU gegap gempita di apa ya, di medsos ya. Iya. Aku ada dapat satu tuh, masuk aja PP-nya. Kalau ada yang lebih cantik dari perempuan, ini dia katanya. Umpan-umpan itu. Oh iya. Kayak di Waca itu. Iya, tiki taka ala MU itu ya.
itu captionnya, kalau ada yang lebih cantik dari perempuan, ini dia katanya. Ada juga MU lagi latihan di Old Trafford katanya. Aku malah penasaran nanti Bang, MU jumpa Chelsea Bang. Kapan udah? Masih lama Masih dia? lama lah, ini kan Arsenal dulu, Arsenal dulu. Maksudnya gini ya, Garnacho kan udah pindah ke itu, itu dia. Oh iya Garnacho ya. Nggak main itu nanti dia pura-pura cedera pasti Garnacho. Pura-pura ini apa segala macam. Nggak Kayak main enak itu, sama itu mantan disadangkan. Nonton pertandingan PSMS Mam, teringatku. Aku nonton Bang. Lumayan ya. mainnya. Bukan lumayan, bagus memang. Biasanya kan kalau orang main di Medan mentalnya turun gitu. Ini Main di Aceh. sepanjang main di Aceh Ya. selama 90 menit nggak turun mentalnya. Justru malah Aceh yang Iya. turun mentalnya. Belakang pertengahan babak kedua itu memang walaupun secara penguasaan bola itu menang Aceh lah, lebih banyak Aceh 60-40 kalau nggak salah, tapi berbeda sih dari sebelumnya, itu berbeda dari ketika ditangani oleh Kasar tadi itu berbeda dibanding sekarang ditangani sama Eko Purdianto, agak lebih lepas mainnya, lebih greget padahal pemain asingnya 2 nggak turun kan? Muasnya nggak turun. Satu betul. aja pemain asingnya semua lah yang dari Korea. Backnya. Yang lainnya pemain lokal semua. Sementara Aceh 3 turun semua. Pemain asingnya. Yang baru tapi nggak turun ya kayaknya yang di Brazil. Iya, mana yang dari Yang Omin. diisukan yang diisukan mau ke PSMS juga, tapi ternyata udah latihan di Aceh katanya. Kemarin nggak turun. Kenapa enggak ya? Nggak perhatikan sekali. Tapi itu lah, kelihatan beda memang mainnya. Berani orang biasanya main hantam-hantamnya ada, rap-rapnya ada. Udah gitu didukung sama wasit dari asing. Kalau tadi wasit lokal mungkin bisa sikit-sikit kartu. Ini nggak ada pelanggaran apapun, main kata wasitnya, main. Akhirnya tetap fair lah ini wasitnya. Bukan Tapi- wasit Qatar kan? Bukan, wasit dari Itu juga Jepang. dibilang pelatihnya Bang, aku baca sedikit kemarin tuh kan. Kunci PSMS menang kemarin disiplin mereka. Disiplin betul. Itu biasa kan memang Ilham buat bilang tadi kan rap kan. Ini memang disiplin orang Bang, agak menjaga itulah. Iya, disiplinnya tuh dia Dan konsentrasinya lumayan ya. konsentrasinya Biasanya lumayan. kemarin kan tertakut tuh, aku berapa kali ngirim ke grup kami kan, capture dari ini kan. 6 menit lagi. 6 menit lagi. Ini bahaya nih. Biasanya berapa kali main? 1 menit lagi gol. 2 menit lagi gol. Oh, ini 6 menit lagi kacau nih biasanya. Apalagi lebih pula kan. Dari 96 jadi 97 sampai 98 kan. Apanya? Karena di akhir di babak tambahan itu ada beberapa tabrakan lah, itu mungkin ditambahkan waktunya mau wasit. 97 sampai 98. Itu pun waktu udah mau dekat-dekat itu, pemainnya itu si Juan Meran udah sempat di kotak penalti pura-pura jatuh juga Bang. Itu kalau nggak ada VAR tuh mungkin udah bisa penalti siluman itu udah. VAR siluman ya. Iya, bukan VAR siluman. penalti siluman, VAR siluman. VAR-nya pun masuk. Barcelona. Terus untung ada VAR juga tuh yang gol pertama PSMS kan dibilang offside. Padahal jauh juga jaraknya. Kalau enggak ya tipis-tipis kayak MU City kan tipis-tipis kan lama lah. Ini jauh ibarat di sini si Dani, sini backnya. Tapi dibilang wasitnya offside. Cek VAR rupanya jauh Bang. Ukur ada VAR, kalau Ada enggak VAR tuh ya. enggak ada, udah emosi semua main PSMS pasti. Udah full Liga 2 udah full VAR juga sekarang. Liverpool Liga 2 VAR semua Bang. Mantap Tinggal juga Liga dia ya. 3 yang nggak VAR ya. Tinggal Sama Liga Liga 4. Liga 4 itu kalau ada VAR, kurasa satu tim tuh kartu merah. Satu tim kartu merah semua. Brutal kali mainnya. Astaga. Termasuk apa? Asahan masuk itu ya? PSSA Asahan masuk? Iya. PSSA Asahan. Nah, itu kan ada beberapa tim di sama Asprop Sumut kan dicoret untuk Liga 4 kan. Banyak sekitar 30 kalau nggak salah. 23. 23 tim dicoret karena tidak aktif katanya kan. Nah, Hilang-hilang timbul pula. hilang timbul. Tapi nengok pemain pertandingan Liga 4 tuh mak seram kali. Ini Muay Thai atau apa ya? Sampai kemari kakinya. Kaki yang sudah ke atas. Apa ini?
Ada yang dihukum seumur hidup, yang nendang Iya, dada betul, itu dada. seumur hidup, nggak boleh main bola. Dua yang dihukum seumur hidup, Bang. Dua. Satu lagi yang kaki- kepala yang kaki. kepala ke sini, ke sini, Pak. Buset. Astaga. Gawat kali emang. Kalah Nigel de Jong ya. Iya, Nigel de Jong, wah, nggak sengaja. kalau nggak sengaja memang. Kalau yang anak itu, wah bola di sini. Masih ancang-ancang dia. Iya. Ancang-ancang. Oh, ini dia naik, terus kayak, emak jang. Dendam kali deh. Bahaya kali ya. Kayak Bahaya. mentarkan Kementarkam. lawannya Untung wasit di situ langsung tegas, kartu merah. Sempat kartu kuning, udahlah makin jelek itu. King Polo pun hancur-hancuran. King Polo. Walaupun kita ketir kakinya. Yang Tarkam, ya kan Raja Tarkam itu. Kan sekarang dia main di Liga 4 atau Liga 3, kayaknya Liga 4 tuh. Tau kan? Wah, besok mak, ini nggak betul nih kata King Polo. Bisa main Tarkam aja. Kayaknya Liga 3, Liga 4 udah bisa juga itu, tapi jangan gak usah par dulu kayak yang di festival anak-anak itu apa support Ya, par gitulah, ya, kayak support video gitulah, Support video review, support video review. Liga 3 bisa lah. Liga Karena 3. dia memang Kita konsepnya 4 strata ya. Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 kan ada kan? empat. Kalau Liga 3 kan yang PSDS kan. Liga 3 PSDS. Ternyata lagi Liga 4 itu aku pikir ini PSDS ini paling bawah, ini mau ke liga mana lagi? Aku pikir ini apa namanya degradasi. Rupanya ada Nggak Liga ada, masih 4. ada emang. Liga 4 baru dibuat juga Bahaya tuh, mau kali dibuat. ya. PSDS bisa jatuh ke Liga 4 tuh ya. Kalah-kalah aja aku tengok. Besok dia main lagi. Iya, semalam 4-1. Main di home. Ya? Cuman dia Enggak, mainnya di satu tempat di Surabaya, main di Malang, Malang. main di Malang. Peringkat 2 dia playoff degradasi lah. Kalau misalnya kalah nih besok nih PSDS lawan Dejan, Ngurang Dejan. udah tetap playoff degradasi dia nanti masuk playoff degradasi. Bahaya kali ya masih Liga 4 dah. Main dulu Karena aja. nggak di apa, kurang support ininya kayaknya. Apa namanya? Dana pemerintah. nggak ada, ya, Dananya nggak nggak ada. Padahal kalau Liga 3 itu bisa pakai dana APBD. Kalau memang pemerintah daerahnya mau, boleh. Apa nggak ada Boleh cari pakai. sponsor itu? Kurasa Harusnya Sponsornya Nggak tahu ada, ya, cuman mungkin sponsornya belum tinggal mungkin menutupin. belum ke situ ya, fokusnya pemerintah daerah yang baru mungkin belum ke situ, nanti dulu lah nih tahun-tahun kedua barangkali ya kan, tapi udah setelah jatuh Liga 4 hancur. Kalau sayang kayak kali gitu. maksudnya nama besar PSDS Iya, itu. maksudnya ya kasihlah sikit-sikit aja gitu, atau mungkin udah dikasih gitu. Karena terlalu sikit ya kayak gini jadinya gitu Iya, ya. Ya kan? dikasih misalnya, oh kami dari pemerintah cuma ada 2 miliar nih. Seharusnya kalau 2 miliar untuk Liga 3 udah oke lah itu. Udah oke lah, cuma oke dipotong-potong aja 100 juta gitu. Udah oke lah, cari pemain misalnya pemain dari seluruh Sumatera Utaranya adalah dicari kan, pemain muda lah. Enggak usah pemain Iya. pro kan nggak akan mau lah main di situ kan. Pemain Ada pro- juga pemain pro, Bang. ada juga pemain pro ya. Maman Abdurrahman siapa itu namanya? Pokoknya mantan pemain PSM Makassar. Oh, Main di Liga 4 malah. Oh ya. Iya. Sempat ribut-ribut sama penonton dia. Oh iya tahu Yang ribut-ribut Itu, dan apa ya? Pernah nantang. masuk timnas loh itu. Iya, pernah masuk Pernah timnas masuk timnas. zamannya era si ini juga, siapa yang Dwi Gunawan, yang mantannya Gunawan siapa itu? Dwi Cahyo. Dwi Cahyo. Oh. Zaman-zaman timnas sudah itu kan back juga itu. Main Liga 4. Mau juga, mending gitu masuk di PSDS ya kan. Cari-cari Liga pemain darah muda. lagi ya. Soalnya darah-darah keluarganya ada juga Sumatera Utaranya, bininya. Pemain lama lah ya masukkan situ gitu, yang pasti yang punya basic lah, jangan yang terlalu halus-halus sekali istilahnya kan. Ini kan muda-muda kali pemainnya, terlalu hijau pemainnya, jadi masih ada nervous-nervousnya kalau main gitu. Jadi main sini lawan ini kan, nengok nama besar depan gugup, grogi, hilang semuanya gitu. Jadi tidak ada. Padahal timnya udah besar saya kan. Namanya kan PSDS. sudah besar PSDS sedang nih. Liga 1 loh dulu. Liga Indonesia. Liga Indonesia 1 kan sempat. Banyak bintang Lansari Lubis main di sini. Oh, banyak pemain topnya. Ya, udahlah gitu. Nah, sepak bola nasional gimana perkembangannya? Timnas kita ya, Bang. Kemarin baru undian. Oh iya, Undian AFF ya. Piala AFF. Ada Satu. dua nih agenda terdekat kan, AFF dan FIFA FIFA Series. FIFA Series. FIFA Series ini belum jelas nih sampai hari ini siapa timnya. Dua lagi. Iya. Masih Saint Nevis and Kids itu satu. 2, 3 lagi ini namanya ganti-ganti terus nih. Itu di inilah apa Iya, ya iya. di media sosial nih. Ada Bulgaria lah,
ada Bulgaria ya betul. ada Yunani, ada Haiti, ada Tahiti, mana yang betul nih gitu kan. Tapi yang pasti itu satu konfederasi, nggak mungkin dua gitu, itu yang pasti. Jadi kalau Bulgaria masuk nggak mungkin lagi Yunani. Iya, Iya. betul. Nah itu dia. Itu Kalau dua Yunani yang Eropa. masuk nggak mungkin Bulgaria, ini salah satunya. Nah Haiti itu Amerika Utara ya mungkin. Saint Nevis and Kitts ini kan itu Amerika Itu Utara juga. negara mana sih ya kayaknya ya. Amerika juga. ya? Dekat-dekat Kanada mungkin kayaknya itu enggak ya. Iya, Saint Nevis and Kitts, satu lagi Tahiti. Kalau Tahiti udah pasti dekat sini kan, di bawah dia di Selandia Baru, Oceania. Ya Oceania. Nah itu mana? Atau itu apa? Oh netizen Indonesia, malas nonton timnya nggak paten gitu. Mau apa diharap gitu. Ini kadang-kadang kita terlalu menempatkan diri sangat tinggi. Terlalu tinggi. Kita 122 loh. Siapa mau kita bawa kemarin? Spanyol, Brazil. Nah, enggak, udah masuklah satu yang agak paten sedikit, Bulgaria ya kan. Tadinya Bulgaria mau Peru, mau Bulgaria. Tier 2 semua itu, Bang. Bulgaria kan Mungkin udah berharap bergabung. netizen harap minimal ada lah yang dapat tier 1 atau tier 2 jumpa Mana gitu. mau masuk sebagai Biar ada Indonesia semangat tuan rumah nonton. datang kemari. Siapa mau dibawa sama Belanda, Spanyol, Inggris, nggak mungkin lah, ya kan. Lagi pula FIFA Series ini kalau nggak salah itu bukan untuk tim-tim tier 1. Jepang apa kan nggak ada main kan di series ini kan. Mereka main FIFA Matchday. Dan ini walaupun FIFA Series ini walaupun 4 tim mainnya tetap 2 kalian. Artinya tetap kayak FIFA juga Matchday. ya, 2 kali sih. Nah, jadi walaupun nanti misalnya lah Bulgaria, Saint Nevis sama Haiti lah misalnya. Atau tim, ya sama ada Solomon Island pun ada masuk. Solomon yang Solomon, yang kalah sama Malaysia itu masuk. Iya, Solomon. Jadi ada Solomon, ada Tahiti. Nah itu dua-duanya Oceania. Artinya kan nggak mungkin dua-duanya tuh salah satunya. Coba misalnya lah Indonesia, Bulgaria, Saint Nevis sama Tahiti lah misalnya kan. Nah, jadi ini nggak sistem ketemu semua. Iyalah, betul. Jadi Indonesia mungkin misalnya jumpa sama Haiti. Bulgaria sama jumpa Tahiti misalnya. betul. Sama yang satu lagi nggak jumpa. Karena memang cuma 2 jatah mainnya. Iya cuma itu cuman ya kan. di hari FIFA Matchday itu mainnya cuma tetap 2. sama. Cuman kita tergabung dalam kayak Dalam turnamen series gitu ya, aja. kayak turnamen, kayak Piala Merdeka juga. Piala Merdeka juga. Cuma nggak ada finalnya. Artinya. Itu sampai hari ini belum ada siapa tim yang Tim jelas. yang jelasnya. Saint Nevis saja yang udah pasti ya. udah pasti melakukan konfirmasi. Jadi di situsnya FIFA pun 2 slot itu belum ada Indonesia punya sampai hari ini. Kalau FIFA Series udah pasti main Sudah pasti main di Indonesia. nurunkan skuad utama lah nih Sudah John Edman, ya, udah pasti skuad utama karena itu FIFA Matchday FIFA sebenarnya. Matchday, kalender Tapi FIFA resmi. dibungkus dengan nama Konsep FIFA FIFA Series. Series. Itu Betul, udah pasti. Nah, makanya dia bilang akan kadang-kadang kita kalau baca internet ini, apalagi di media sosial, ngeri-ngeri sedap kita baca. John Hartman coret Tom Haye dan Saint Patinama dari skuad Indonesia untuk FIFA Series. Dan memang dicoret lah, orang nggak bisa main. Iya. Padahal Akumulasi kartu. Tapi tulisannya itu dicoret seakan-akan nggak dipakai gitu loh. Terus habis itu ada lagi Jai Ijes dan Kevin Dix tidak dipanggil untuk AFF Cup. Ngapain mainnya? Itu nggak, itu memang sekarang ada poin pipanya, cuma kalendernya tetap nggak masuk. Itu dia kan. Artinya yang di luar negeri sana kan, yang di Serie A di Bundesliga mana pula mau dilepas sama timnya. Kayak Jai Ijes saja, sedangkan dibeli aja nggak dikasih, apalagi dilepas untuk main AFF. Mau dibeli, dibilang apa? Berapapun harga untuk Jai Ijes dan siapa kawannya setelah gitu? yang backnya yang namanya di Sassuolo itu ya. Iya di Sassuolo. Dua-duanya nggak dilepas sama Sassuolo. Paling tidak untuk musim ini gitu. Nanti musim depan nggak tahu lah. Karena kan musim panas ini kan dirumorkan tuh dua-duanya mau dicabut kan. Itu berapapun harga kalau untuk saat ini nggak akan kami jual katanya. Ya lah, orang lagi pas kalau dijual dua-duanya siapa Hancur back lah. orang itu coba. Apalagi sekarang. Apalagi dilepas untuk AFF. Mana kasih. Mau dibeli Madrid aja nggak dikasih.
Tapi kalau untuk AFF masih bisa lah main tuh Bang. Kan Apa itu? libur nanti kompetisi kan. Juli kan habis Piala Dunia. Heeh. Juli seminggu setelah Piala Dunia mainlah Piala AFF sampai Agustus. Gitu ya. Ya. Tapi nggak dipanggil katanya. Oh itu masuk FIFA series? Masuk kalender FIFA? Kayaknya enggak. Cuma Enggak, libur. cuman iya libur kan libur. Kompetisinya. Kompetisinya libur kan. Kompetisi sampai Juni sebelum Piala Dunia udah Iya libur. kan, karena Piala Dunia kan. Karena ada Piala Dunia Juni. Setelah Piala Juni Dunia itu sampai masuk itu. Juli sebulan lah itu Piala Dunia. Iya. Setelah itu baru mungkin akhir 24 Juli. Agustus biasa. 24 putar. Juli sampai Agustus seminggu itu. Ah. Sampai hampir sebulan juga lah. Mhm. Piala AFF. Mhm. Bisa lah sebenarnya kalau untuk main. Sebenarnya bisa, tapi itu mengganggu masa libur pemain kayaknya. Kan? Kalau di Eropa. Kalau misalnya JJ kan habis kompetisi bulan 5. Ya. Bisa lah dia sebulan libur selama Piala Dunia, bisa Libur. liburan dulu sambil nonton. Oh. Juli bisa lah dia ikut TC tuh awal Juli. Kayaknya bisa dipanggil tuh main timnas. Tapi Yang dari nggak Eropa. AFF lagi namanya nanti kan. Asian Asian Cup. Championship. Asian Championship. Tapi menarik yang dibilang sama John Hartman itu bahwa untuk AFF dia sudah menegaskan dari sekarang kepada publik sepak bola Indonesia dan juga sekaligus kepada petinggi PSSI, dia sudah menjelaskan bahwa AFF itu Target adalah utama. tempat untuk dia mencari pemain alternatif katanya. Cari pemain alternatif untuk mengisi skuad utama tim nasional. Artinya skuad utama nggak akan turun di situ. Kalau dari ucapan dia ya, ya artinya dia udah waktunya ini untuk menurunkan pemain-pemain yang tidak mendapat menit bermain banyak di tim nasional. Nah, artinya juga pemain tim utama juga yang jarang-jarang main bisa diturunkan di situ. Nah, bisa lah mungkin disisipkan. Iya. Pemain utamanya ada 5, selebihnya yang Iya. baru-baru bisa. Iya. Udah beredar nih banyak nama-nama nih untuk disodorkan kepada John Hartman dari para netizen Indonesia yang budiman ini nah. Hanya dan ya si John pun dia mau katanya belusukan Mantau Liga 1. mantau Liga 1 Ke klub-klub gitu maksudnya. ya mantau Liga 1 Nonton apa? pertandingan nonton. Nah, jadi dia bilang saya tidak mau hanya pertandingan yang ada di Jakarta. Ya. Jadi dia mau keliling Indonesia nih, kesempatan jalan-jalan juga mungkin kan. Sayangnya nggak ada pula di Medan ya. Hah? Sayangnya nggak ada main di Medan nggak ya. ada main di Medan. Kita Nggak ada nggak mau- Sumatera Utara kita nggak cuman masuk liga. Padang. Iya. Sampai Apa? Sumatera Sumatera cuman Barat. Iya, Padang. Yang Padang. Itu pun pemainnya ada nggak pemain Padangnya? Pemain Timnas Indonesia. yang dipanggil nggak ada kayaknya. Nggak ada. Yang Padang nggak ada juga. Nggak ada ya. Jadi siapa lah menurut kalian nih? Perkiraan line up Yang untuk AFF atau AFF aja, Pipas? AFF. Kalau pipa series kan series udah pasti yang udah utama ya. yang pasti utama. Kekuatan utama ada pasti Kekuatan turun lah. utama. Nah, cari nama-nama alternatif nih. Selain yang sudah pernah masuk lah. Kalau kiper kan mungkin salah satunya itu pastilah Nadio dan siapa satu lagi? Hernando Ari. Hernando Ari. Hernando Ari. Nah, untuk kiper ketiga siapa? Ini kan nggak mungkin Paes dan Emil kan udah pasti nggak akan dipanggil ke situ kan. Kayaknya kesempatan yang banyak beredar namanya itu tuh kiper Persib Teja Teja Pakualam. Pakualam. Itu berapa Pakualam. umurnya? Udah 30-an juga memang. 30-an ya. Sampai Andre Tani itu kan? Enggak lah di bawah Andre Tani lagi Di bawah dia. Andre Tani ya. Teja Pakualam ya. Ya lah mungkin karena Persib peringkat Persib 1. bukan kiper apa? Kiper asing. Enggak, kiper asing pakai Bali United kalau nggak salah. Bali sama Dewa kalau nggak salah asing. Persib kayaknya itu Teja. Nah itu Atau mungkin diambil dari ada nggak Liga 2 bisa jadi. kiper lain yang menonjol menurut kalian?
Pat kau nonton apa nggak? Nonton Liga 1 nggak? Nonton dong. Ada kiper mana yang agak ini ya? Tapi kayaknya udah pasti Nadio dan inilah. Nah ini Kiper utamanya ya, Kiper Nadio utama. sama atau Erna. ya kayaknya namanya ya nama-nama itu aja yang muncul kan. Atau Cahya Supriyadi. itu dapat Pasya gitu lah. Nah, kan nama-nama yang familiar sebenarnya sama kita kan. Ya itu aja, nggak ada yang tiba-tiba menonjol gitu kan. Ini kalau kita buat daftar lah ini 3-4-3-nya John Hartman kan Iya. 3-4-3. 3-4-3. 3 di bawah. Kalau sekarang kan yang utama kita kan Jai, Rizky, Jai yang di luar ya, Jai, Kevin Dick sama Hapner. Ini yang dapat menit bermain banyak di klub masing-masing sekarang kan. Ini dua-dua main full semua kemarin. Si Kevin Dick sampai menit ke-88 ditarik keluar karena cedera. Benturan pala. Cedera pula lagi dah. Nah, cuma belum tahu kita apakah cederanya berat atau enggak, belum tahu. Hapner kemarin nggak main karena kartu kuning. Ya, Miss Hilgers belum main, tapi kayaknya sudah islah lah sama klubnya, udah agak damai-damai. Nah, itu kan 3. Di luar nama ini kan banyak lagi, ada Jordi Amat, Rizky Ridho. Ferrari, ya, Sandy Walsh. Sandy Walsh. Pratama Arhan. Mau dipanggil lagi? Kalau untuk 3 back ya itu 3 paling terkuat Jordi Amat, Rizky Ridho, sama Ferrari. atau Sandy Walsh main di belakang. Sandy Walsh bisa. Asnawi main di kanan. Asnawi dipanggil atau Asnawi kartu merah semalam. lawan Lensball di kotak penalti. Padahal lensballnya nggak sengaja, tapi dikasih kartu merah sama wasit, nggak tahu kenapa. iya ya. Kemarin. Asnawi main terus di klubnya, reguler, kadang main back kanan, kadang main back kiri. Kayaknya layak dikasih kesempatan itu untuk AFF. Biar apa lagi ya, Bang? Iya. Mantan kapten. Kanan simpati nama, di tengah kiri sini. kiri simpati nama. Atau Pratama Arhan. Iya. Ya. Pertama Arhan, John Hartman suka nggak pakai lempar-lempar itu lagi nggak ya? Dimanfaatkan lagi nggak itu ya? Iya, Si kayaknya Pratama Arhan ya. semuanya Tipikal gitu ya. banyak tim sekarang justru memanfaatkan Iya, itu loh. ngikutin kayak gitu. Banyak. Ya. Negara-negara tetangga kita aja udah mulai Iya. gitu, dari kelompok umur udah diajarin. Diajarin, kayak kita main ke Indonesia katanya. Jadi panutan dulu lah ya. Iya, sebenarnya kita jadi penerusnya lah, transiternya. Iya. Cuman itu jadi jarang dipakai lagi, nggak ada lagi yang ini karena Pratama Arhan saingannya kuat. Kalau di U23 kita siapa kan? Siapa namanya? Coba. Yang Robi lempar kayak Darwis. gini. Robi Darwis ya. Robi Darwis. Cuman beda lemparan Iya. Robi Darwis sama Arhan. Lebih kuat Arhan memang ya. Arhan itu lemparannya tuh kayak apa? Roket gitu. Kalau Bingung Robi Darwis dia. itu parabola Iya. gitu, jadi gampang ditangkap. Kalau cuman untuk lempar sampai ke sana bisa aja sampai. Bisa. Arhan itu kayak ngumpan deh kan, Bang. Umpan mutar. Mungkin kalau pelatihnya masih ST tetap dipanggil Tetap lagi dipanggil, Arhan. tetap dipanggil. Dirubah Arhan, udah nggak apa-apa kok pindah ke sini sebelah kiri, penting khusus lempar-lempar aja dia. Tetap yang biar banyak lah ininya taktiknya. Dipakai juga ya. Banyak kali pilihan kita nih Tapi sebenarnya. nanti memang dipanggil. Soalnya Bang, kalau Liga 1 kan jadwal kan. Anak aku udah duluan tahu. Itu kemarin ada dia bilangnya sentilan. Pakai ini dipanggil lagi Arhan sama pelatih baru aja. Bisa jadi. Aku nggak ini kali Bang kan. Bisa jadi nih Bang. Kita dari mana tahu dia Jadi kalau misalnya banyak pemain-pemain yang nggak bisa, kayak misalnya Sen Patitama misalnya nggak bisa main atau Masuk Jinjin dia. bisa main, Kelvin Perdo nggak main,
Iya, pertama Aran lah bek Ya. kiri. Banyak, berapa lapis itu kita untuk back kiri itu banyak sekali di situ. Nathan Cho lagi ada. Nathan Cho lagi. Nathan. Nathan Cho main sekarang di Willem. 19 kali Willem sudah main, 18 kali dia starter. Nathan tuh bagus Dan tuh, Bang. full semua mainnya. Sekarang Willem peringkat 7. Jadi ya masih ada peluang untuk naik ke era divisi kan. Masalahnya dikasih pinjam apa enggak? Ya, enggak. Kalau untuk FIFA Series kan, kalau untuk AFF kata John Hetman sudah itu pasti nggak dipanggil. Yang di Iya, Eropa itu nggak dipanggil nggak semua. mau mengganggu Nggak jadwal. dipanggil. Mungkin Dari yang dipanggil Asia. itu paling tidak yang di Asia. Betul. Yang di Asia. lah ya. Asia itu masih mungkin dipanggil. Tapi tergantung PSSI lah kalau mau melobi pemain-pemain. Ya dari sebenarnya Eropa. mereka kalau kita lihat kalender kan liburnya sebenarnya kan. Libur, Di hari benar. itu dia libur. Nah, apakah PSSI mau tanda kutip Lepas kan? mengganggu waktu libur mereka atau enggak? Nggak tahu. Atau Karena- mungkin ala udahlah daripada kau liburan mending lah ikut sambil latihan gini juga di Iya. Indonesia gitu kan bisa jadi. Nah, memang kalau main semua full tim ya kelewatan lah kalau nggak juara di Iya, AFF. kelewatan. Bahkan dengan line up seperti ini aku kira masih oke. Iya, Bang. Masih Kuat, berpeluang. ya. Asnawi ada Tom Haye. Tom Haye kan pasti main kan? Cuma Main aja karena kan dia Liga Indonesia. Indonesia. Udah libur lama, kemudian bisa ini kan duet tim nasional juga. Tim nasional utama kan Tom Haye dan Ricky Kambuaya. Bagi Kamboya. Ya kan di situ atau Mark Locke ya kan. Nah, saya ke Ricky lah, sama Ricky lah. Ricky Kambuaya. Depannya ada Eliano, kemudian ada Rafael Struik, ada Yakub Sayuri. Lengkap lah. Depan ada Sananta. Masa nggak bisa berbicara lah paling tidak. Kita sudah sering masuk final ya kan dengan skuad yang kadang-kadang kita tengok ini menggelikan skuadnya nih. Masuk juga ke final. Iya. Dan masa dengan skuad ini kan mewah nih skuadnya nih. Mewah dan di tangan pelatih di Asia yang Tenggara pun lagi. pelatih yang top ya kan, bukan pelatih yang lama. Pak Indra Sapri misalnya sama Pak Tukiman kan, walaupun dikasih AC Milan pun kurasa nggak akan bisa ini kan. Nah ini kan dia punya filosofi bermain dan sudah memberi bukti berkali-kali lah sini, walaupun ada kawan-kawan kita bilang nggak ada apanya, dia pelatih tier 3, pelatih tier 4. dia pernah main di Piala Dunia loh. Nih dengan di tangan pelatih seperti itu, dengan skuad seperti ini, aku masih yakin sih kalau untuk Piala AFF ini. Iya, harusnya juara lah. Iyalah. Udah gitu kan jadwalnya sengaja yang awalnya misalnya di bulan Desember dirubah ke ini biar supaya nggak terganggu jadwal FIFA. Ada Egy, ada Stefano Lillipali, ada Rafael Struik, ada James ada Sadil Ramdhani, ada Sadil Ramdhani lagi yang sekarang mainnya bagus di Persib. Ada Ya, Beckham. kemungkinan bisa dipakai lagi, Beckham lagi ya Beckham. kan. Ada siapa tuh yang orang Persija, striker baru, Ruku apa? Excel ya bukan ya? Excel apa namanya? Kayak nama orang luar negeri padahal. Iya, banyak padahal banget. aku pikir Nah, ini orang Indonesia apa orang mana ya? Banyak lah, tinggal pilih strikernya atau nggak mau pakai striker pun bisa dialihkan Excel Runtukahu. Runtukahu. Excel Runtukahu. suku apa tuh, Bang? Orang Timor. Timur. Pokoknya orang Timor sana. Ada Ezra Walian lagi. Iya, masih bisa dipanggil Ezra Walian. Udah lama kali ya Banyak. Ezra mana? Terus itu kalau memang Stefano jadi Lillipali pun masih bisa. jadi naturalisasi Ciro Alves. Nah, itu lagi dua amunisi baru itu lagi. Kalau memang jadi ya, kalau memang jadi Ciro naturalisasi Alves, David da Silva sama juga David da katanya Silva. mau nyusul David da juga Silva, jadi WNI. Ciro Alves. Bisa lah untuk ikut. Walaupun AFF. umurnya udah 36 kan. Masih pengen kali dulu jumpa Malaysia, Bang. Dengan tim Nggak kita jumpa sekarang. pula kita Iya, Malaysia itu. ya. Enggak lupa. Maksudnya ketika kita sangat-sangat mantap ini kan. Kita di Biar AFF kita ikan-ikan. Iya, itu Bang ya. satu grup itu dengan Vietnam, Singapura, Singapura, Kamboja sama pemenang playoff Brunei atau Timur Leste. Timor Leste. Itu, Bang. Sayang kali kan. Mau nggak ikan-ikan. Pas kan? diundian gini, iya Malaysia ke sebelah. Ketawa Erick Thohir. Tahu Erick Thohir. Kayak nggak
Ketawanya karena ini kan pengen udah lama kita nggak jumpa mereka kan. Biar apa Nah, dulu? kalau dia bisa apa? Kalau dia bisa Bisa masuk lah ya, Bang. masuk Lolos ya. semifinal, kemungkinan bisa jumpa kan kalau Indonesia. Ini mainnya di mana? AFF-nya? mainnya masih di satu tempat, abis nanti Om Uwe lagi. Oh, nggak ada satu daerah, bukan di Vietnam kan? Main di home away gitu dia bang. Kamu mainnya kan? Oh iya. Makanya lama dia, udah kayak Piala Dunia nih, hampir sebulan jadwalnya. Iya. Maksudku kita Dia maksudnya ada 2 kali main di kandang, 2 away gitu-gitulah. Semifinal sama final baru home away. Grupnya kita pun enak ya, cuman Vietnam aja lah yang paling Vietnam aja? ini. Lawan terberat. Singapura udah nggak bisa, ini udah mulai menurun lah dia. Singapura udah menurun. jauh. menurun. Tapi semalam agak lumayan loh dia waktu piala apa? Yang SEA Games kemarin, Bang. Yang SEA Games? SEA Games ya atau apa ya? Iya. Pra-piala dunia enggak ya? Enggak, Bang. Piala Asia yang Pra-piala Asia? jumpa sama Kan Malaysia. lolos dia loh. Iya, yang Piala peringkat Asia atas kan dia lolos peringkat kan? atas. Lolos dia Piala Asia Singapura ini. Makanya Peringkat ngeri atas juga dia. nih. Kualifikasi Piala Asia. Kualifikasi Piala Asia lolos untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Iya, karena satu grup dia yang di bawahnya Nepal. Ah, ah. Siapa lagi ya? Ada yang paling bawah lah, Iya, peringkat iya, 180 Dia lolos. segitu. Dia kan itu kan sering-sering dia ejek tuh Singapura 4 kali juara AFF tapi nggak pernah lolos Piala Asia. Sekarang lolos dia. Sekarang akhirnya mau lolos lah Den. Sekarang lolos. Makanya agak-agak ngeri-ngeri sedap juga nih lawan Singapura nih. Kalau yang 3 udahlah ya kan. Kamboja sama Timor Leste kan atau Brunei. Udah langganan 10-0 ini. Ya. Tapi nggak tahu juga, ada nanti lagi Kamboja tiba-tiba kayak kemarin kita di jago. SEA Games. Iya, jago. Sekali jatuh. Kebobolan 1 gol lah. Gol aja orang 1 gol. Habis itu sibuk kita mencetak gol nanti. Ya karena kita kembali lagi sih kalau menurut kemarin itu filosofi bermain kita tuh nggak jelas. Iya. Pokoknya dapat bola lambung ke depan, kehilangan kejar. arah. Iya. Apa hasilnya walau alam. Nggak kelihatan, nggak kelihatan tim yang ada mental juara. Kalau tim nggak yang ada mental bil- juara udah kalah pun dia masih bisa tetap main aja pelan-pelan, tiba-tiba cup dia ke depan. Kalau mental juara kan gitu, nggak terburu-buru langsung cepat kita mau cepat aja ke depan bolanya. Kayak MU zaman dulu lah ya kan. MU zaman dulu udah kalah 3-0 pun kayaknya masih bisa. Masih ada kalau kita nonton MU zaman dulu, zaman Sir Alex, era-era class of 92 mereka itu kan. Udah kalah berapapun gitu ya. Bisa dikejar. Ya. Masih ada enggak yang nonton Yang itu nonton masih ada harapan tuh. Kayaknya masih bisa. 3-0 tuh. Betul-betul pernah kan lawan Blackburn Rovers atau Queen Park Rangers itu. Kalah 3-0 babak pertama. Jadi menang 4-3 babak kedua. Itu mantap kali memang. Iya. Nonton pun enak ya. Karena memang lawan-lawannya dulu kan nggak sekuat-kuat sekarang, bro. Beda memang dia. Kalau sekarang udah kuat-kuat semua tim-tim Liga Inggris sudah susah. Apa ya, udah apa namanya istilahnya? Nggak terlalu jomplang. Nggak terlalu jomplang. Udah grade pemain-pemainnya pun udah bagus. Pemain mudanya pun yang dari divisi 2 pun udah bagus. Kayak ini aja kan baru menangis siapa yang dari Oh itu Real Madrid ya, kalah sama tim divisi Sama Albacete. Copa del Rey. Albacete. Iya. Apa sih? Ini dia aja Albacete ya. Albacete. Itu pelatihnya, pemainnya Vallejon yang 15 tahun di Madrid cuma Iya, main 30 kali. 15 tahun dia di Madrid, cuma 30 kali dia main. Pindah ke Albacete. Main lawan Madrid, menang dia main pas itu. Iya, Nangis dia. Emosional. 15 tahun loh dia di Madrid, 15 musim. 30 kali cuma main. Iya. Makanya nengok, ini kan kayak pernah main Real Madrid lah ini. Vallejon. Kok udah main di situ aja dia. Menang pula Menit dia. terakhir pula dramatis sekali, betul-betul dramatis. Tapi Di Inggris kan gitu juga, bisa juga di Inggris dari yang klub kasta kedua ngalahkan MU. Akan selalu ada. Itulah tim dengan mental juara tuh. Aturan-aturan Balik lagi. ada itu balik lagi. Tiba-tiba diganti pelatihnya kenapa? Karena Tapi apa, persetuan di apa? Dia nggak Di bisa ruang ganti ini, ya? apa ya? Kalau dibilang Madrid ini sedikit lah ngomong Madrid ya. Jadi
ini kan tim yang juaranya udah payah dihitung lah berapa banyak kan. Liga Champions aja sampai 15 kali ya. 15 kali. Nah, di tubuh tim sekarang itu ada banyak pemain yang pernah juara Liga Champions 4 kali, 3 kali, 4 kali. Masuk pelatih yang nggak punya reputasi besar. Ya kayak Xabi Alonso, ya memang dia pemain Madrid ya kan. Dia pernah Liga Champions juara sama dia sebagai pemain pernah juara Liga Champions gitu. Pernah juara. Tapi belum terbukti dia sebagai pelatih itu juara banyak di mana-mana. Baru di mana tuh Leverkusen, dan itu hanya di Jerman ya. Itu masih belum dianggap sama pemain. Itu kalau dibilang brengseknya Pemain. ruang ganti ganti, Madrid ini. Kalau yang masuk Carlo Ancelotti, dia nggak perlu ngomong apa-apa. Memang betul dibilang dia miskin taktik atau apa, karena dia nggak perlu taktik. Cukup ngangkat alis matanya aja sebelah, aja gitu kan. Pemain keluar sendiri ilmunya gitu. Ya pemainnya bintang semua gitu. Masuk Ancelotti kayak gitulah misalnya kan. Ancelotti juara di Chelsea, juara di mana, Liga Champions dengan ini, Liga Champions dengan ini, banyak di mana-mana dia juara kan. Segan, pemain itu segan gitu. Jadi di Madrid itu yang dipandang oleh pemain itu reputasi dan sejarah. Kalau kalian nggak punya dua ini, selesai gitu. Tapi kayaknya itu juga Bang, karena kalah lawan Barcelona ini kayaknya dia dipecat dia. Iya, tapi El Clasico nih. itu Kalau Super itu Spanyol itu ya. sebenarnya Itu tambah puncaknya, bumbu-bumbunya aja lah, puncaknya. bumbu-bumbu yang karena pemain-pemainnya dari kan. awal dia nggak dihormati sama pemain itu. Mulailah kan beredar video-video nih. Ketika dia ngelatih, ada yang duduk-duduk pemainnya. ayo, ketawa-ketawa nanti si Vini sama gitu kan. Beda sama Ancelotti. Datang dia dengan kacamata, nggak ngapa-ngapain. Ancelotti itu datang pakai baju biasa, baju training itu kan, kayak kacamata, jalan-jalan di lapangan, pemainnya berlatih betul. Gitu. Ini dia ikut latihan, dia ikut lari, dia ke sana, pemainnya slow-slow, gitu. Ya karena apa? Dia nggak dapat respect itu. Gitu. Ini kurang berwibawa berarti apalagi Arbeloa, ya kan? Arbeloa. Zidane dulu coba. Kalian semua, kata Zidane mungkin, nggak ada yang pernah dapat kartu merah di final Piala Dunia kan? Aku pernah. Udah jangan cakap pula. Udah dia semua. Siapa coba yang pernah Ya Ronaldo lah paling. Sergio Ramos dapat Piala Dunia, aku pun dapat Piala Dunia. Iya. Kau dapat Piala Eropa, aku juga. Kata. Ronaldo lah Ballon d'Or aku dapat. Zidane pernah dapat Ballon d'Or. Pernah, Oh, dua ya? kali. Makanya nggak bisa ngomong kalau dengan yang seperti itu kan. Reputasi dan sejarah. Iya. Sejarahnya besar. Dia sejarah pemain di Madrid. Dia pemain terbaik Madrid. Nggak berani ngomong pemainnya. Sulit gitu. lah kalau gitu. Misalnya Florentino Perez cari pelatih penerus Real Madrid nih, Jadi harus standarnya udah tinggi. Standarnya udah tinggi. Nah sekarang yang bisa ya satu balikkan Zidane, balikkan Ancelotti, atau salah satu dari tiga pelatih ini, Luis Enrique, Jurgen Klopp, Guardiola. Di luar ini nggak ada, nggak bisa. Enrique lah pernah Madrid juga dia kan. Pernah, Enrique pernah Madrid. Jurgen Klopp kayaknya ini Jurgen cocok. Klopp Lagi Bukan kosong. Klopp. lagi kosong. Ya reputasi besar, ya kan? Pelatih Liverpool, pelatih ini, dia mungkin nggak punya sejarah di Madrid, tapi reputasinya sangat besar, ya kan? Ya sama lah kayak Jose Mourinho ya kan Bang. Jose Mourinho. Tapi itu pun Jose Mourinho kan bermasalah terakhir sama Ramos sama siapa kan? Ya, karena dia nggak pernah jadi pemain besar. Kalau sama Enrique sama Guardiola kan nggak bisa cakap juga kan? Iya. Ya kan? Lopetegui itu aja dipecat ya. Bisa kalian ngimbangi aku, kata Guardiola. Dia gini semua pemainnya ya suhu katanya kan. Alonso padahal. Belum tuh reputasinya belum. Masih Leverkusen. Sama kita aja kalah dulu kan. Iya, Gitu. Leverkusen. Gitu. Juara-juara keberuntungan ini kan ya. Sekali aja juaranya sama kita pun kalah dulu nih kan. Oh lah. Bajingan semua pemainnya. Egonya terlalu besar. Itu. Jadi yang bisa masuk ke situ adalah pelatih yang bisa mengendalikan ego. Ancelotti lah ya.
Kayak kacamata ya di lapangan tuh, jalan sana, jalan sini, jalan sana. Dibilang miskin taktik, kayaknya memang betul miskin taktik. Cuma dia punya kehebatan yang lain yang pelatih itu nggak bisa gitu. Kok dia dihormati pemain. Yalah, dia udah opa-opa kali. Masuk ke Brazil aja dia dihormati kok. Timnas Brazil loh. Orang Italia, orang luar Brazil pertama yang menangani timnas Brazil. Dia dihormati sama pemain. Neymar aja nggak bisa bilang apa-apa kan. Carlo Ancelotti. Jadi belum dapat pelatih Real Madrid ya, Bang? Oh, nantilah. Ini Arbeloa dulu lah. Udah tahun ini udah selesai lah itu. Arbeloa, kemarin menang Real Madrid ya, Bang? Nah. Oh, menang juga deh ya. Menang. Di Liga Spanyol kan? Iya. Udah Tapi mulai dia dekat JI. ini. Dia JI Barcelona. satu apa? 90 menit dia JI kan pau itu memang. Arbeloa di Bernabeu. Dia JI. Seluruh pemain dia JI ya, termasuk Vinicius. Oh, yang dapat ini bola. yang merah apa itu ya, apa? Sapu Kibarkan tangan. sapu tangan putih itu ya. 90 menit. Waktu kamera nyorot ke Peres, Oh, gara-gara kalah sama tim divisi Aduh, 2 peringkat 17 itu tuh kayaknya. nah iya. Out kata orang. Copa del Rey. Sayang kali Copa del Rey tuh. Masih Copa del Rey bukan apa besar kan? Yalah. Tapi udah tinggal 1 poin aja sama Barcelona. Iya, tinggal Barcelona kalah pula semalam lawan Real Sociedad 2-1. 1 poin ya. nasib kali ya. Udah makin dekat harus menang lah ya kan. Udah salip-salipan gitu-gitu nanti Real Madrid naik, habis itu kalah lagi Real Madrid, Barcelona udah salip-salipan ini. Udah lumayan jauh kemarin. Madrid Jauh. Jauh kemarin, jauh. jauh. Ya, itulah. Pokoknya El Clasico masih dimenangkan sama Hansi Flick. Dia jago spesialis El Clasico, belum pernah kalah pokoknya. Khusus El Clasico. So, El Clasico dia pasti menang semua, nggak pernah kalah. Termasuk El Clasico dia apa ya? Di Jerman waktu itu ya. Del Klassiker namanya ke sana. Apa Munchen lawan Munchen Dortmund. Munchen lawan Dortmund. Ya, reputasinya bagus ya kalau di El Clasico. Ancelotti terus kalah ini, Xabi Alonso kalah. Jadi timnas di ini ya, Maret ya. Bulan Maret. Kita tunggu siapa lawan kita nanti yang satu atau yang ininya apa nama CNN Kids ya, Bang. Nama negaranya. Ya. Nah, tinggal satu lagi lah. Apakah Bulgaria? Kalau Bulgaria lumayan peringkat tuh. berapa, Bang? 70-an. Oh, 70-an. Itulah paling yang bisa mendongkrak ranking FIFA nanti. 80 gitu. Kok bisa yang Bulgaria biar ini Ya, sedikit bisa ya. mendongkrak. Ya walaupun sama yang lain kan menang pun kan dapat poin, cuma nggak besar kalau di bawah itu. Apalagi kan main sama Solomon Island. Solomon Island peringkat 170-an tuh kalau nggak salah. Jauh kali yo. Tahu. Dan diketahui Malaysia lah kita. Nanti sama juga main sama. Kami sama Papua Nugini, sama Solomon. Beda-beda tipis kita kan. Iya. Bulgaria rutin juga masuk Piala Dunia Bulgaria, dulu iya. tahun 98 tuh. Bulgaria itu sekarang dilatih sama asistennya, pernah jadi asisten pemain apa timnas Indonesia. Asistennya Kolev ya kalau nggak salah. Oh, Kolep apa Peter White? Ah itu lah pokoknya. Dia pernah di Indonesia itu pelatihnya yang sekarang. Ya nggak agak inilah karena pelatih baru ini kita menunggu Kejutan. Maret ini agak lebih antusias lah dibanding sebelumnya. Oh, iya. Dibanding era bintang laut. Era bintang laut malas nih. Masih sakit hati loh sampai sekarang. Sakit hati kali pun Bang. Iya, kalau kita lihat gitu, pemain kami bagus-bagus loh main di luar. Kok bisa kalah? Iya, bisa kalah kalah sama Irak sama Arab Iya. Saudi, padahal pemainnya itu yang dimasukkan si apa ini Gap Harnad kan Iya. udah berubah kemarin tuh. Ya. Lebih bagus lagi Alda El Bulaihi kemarin itu. Mm-mm. Tiba-tiba yang masukkan ini malah kalah kita sama Arab Saudi.
Kalau tadi pemain-pemain kita yang masih pemain-pemain sebelumnya yang dari Liga 1 yang ini Iya. full semua dari Liga 1, oke lah kita pasrah, ada pasrah aja kita. Mau siapapun pelatihnya kalah juga. Ini kan udah ada perubahan pemain-pemain kita. Banyak pemain, artinya kita punya banyak stok pemain. Kalau kita lihat sekarang lah ya, kita lihat sekarang. Kami pemain yang nggak dipanggil aja sih, di sini ada sekitar 10 orang ya kan. Pemain yang dipanggil, ini level tinggi semua ini kok. Artinya kita punya kemarin sekitar 23 pemain, 24 pemain yang semuanya tir atas gitu. Kok bisa ya? Bisa amburadul gini mainnya, berantakan gitu. Nggak bisa pecahkan rekor lawan Irak lagi, kalah terus aja kita sama Irak. Minimal kalau ada pemain yang baru ini, JIJ, Sedeke Pindix yang belum pernah jumpa sama Irak, pasti ya minimal ada perubahan lah kita ya kan. Kalah juga sama Irak. Sayang kali Bang. Emiliano Jonathan udah ada di situ. Emiliano udah pindah ya, pinjamkan dia. Iya, dia baru pinjamkan. Excelsior Mana tuh Bang? sama apa juga, Liga Belanda juga. Sama. Tapi papan bawah juga. Papan bawah. Cuma dia mencari menit bermain lebih banyak. Ya, bagus lah. Timbang di Utrecht dia. Iya. Bang cadangan terus ya. Cadangan apa? Menjurus camat. Menjurus camat. Tunggu si pemainnya ini cedera lah harus dimainkan. Menjurus Itu pun camat. kalau cedera berubah formasi lagi nanti pasti pelatihnya. Ya. Beda dia sama apalah, katakanlah kayak Kevin Perdong kan, tukar-tukar dia ganti. Kalau main di Eropa Perdong yang main, kalau main di ini si Peraut yang main ya kan. Ya kalau dan pasti gantian gitu. Kalau siapa Peraut jadi pemain inti, nanti babak kedua ke Pindix si Perdong main, kalau Perdong yang main Peraut masuk kedua, gitu terus gitu. Kalau Jai sama si Dix kan sudah mutlak, nggak bisa posisi utama kan, sama si siapa, Emil. Ya udah, kita tunggu aja lah nanti. Kita tunggu Garuda calling nanti di bulan-bulan Bulan 2 udah ada tuh, bulan 2 akhir. ya. Gak terasa sebenarnya habis ini, ntar lagi udah mau puasa nih, habis puasa bulan Lebaran belum Maret berarti mainnya pas puasa ya? puasa apa Kita Maret, kita Lebaran tanggal 21 ya, 21. 20 lah, 20-an. Pas puasa tuh. Kalau pipa MSD biasanya kalau bulan Maret, awal bulan Maret atau pertengahan. Pertengahan. Oh iya, pas puasa Pas berarti puasa. itu. Pas puasa ya, pas puasa itu. Pas puasa kan Bang. Oh, Kalau tanggal 15-an salah. Kita live reaction. Ya, reaction. nunggu Sekalian Mainnya kan di sekalian- Indonesia, sekalian mainnya kan di buka. Indonesia. Sekalian berbuka puasa. Jam-jam tuh. Kalau puasa mainnya 8:30 itu biasanya. Ah, Puasa. Kick off-nya apalah setelah tarawih ya. setelah tarawih. Tarawih. Oke, Oke lah. nggak ada lagi dibahas. Oke lah, PSMS kita tadi udah kita bahas. Poli nonton kan semua. Gak jadi, kenapa juga gak jadi? Nggak jadi juga. Nggak jadi. Mau ngambil adik kan ada waktu sekali udah nggak jadi. Rupanya Pak Deke ini dia ke sana nggak dibilangnya. Si Yola main nih Bang. Nonton juga dia. Coba Daniel. Ah. Dia kan moto kan, motret. Nengok foto dia Bang. Cuman hari Minggu dia nggak motret. Motor kami Minggu nggak motor. Sabtu aja dia. Cantik-cantik ya. Iya. Yang seru yang pas itunya lah, Hari memang hari terakhir Jumatnya juga seru. Jumat itu Pertamina Enduro sama orang si Yola itu ya. Megawati lah ya. Megawati sama itu. Hari terakhir kan main Lavani. Yang apapun seru juga. Ponska apa tapi Gresik Ponska. mah itu. Banyak nih. Oh, bulu tangkis setelah India nih apa? Kita. Ini kita lah Bang. Besok Besok apa? Ini Bang, besok. Oh, besok udah Iya. mulai. Oh. Indonesia Master. Tapi India tuh kok bisa gitu ya? Banyak kecurangan ya Bang. Bukan. Lapangannya gelap. Iya. Iya. Lapang- Lampunya remang-remang itu, Bang. Iya. Aku nih ini TV yang salah apa gimana nih gue bilang kan? Kayak emang main ditembak lapangan aja kan Bang. Gelap kan nampak memang. Penontonnya gelap gitu ya, penonton gelap. Gelap. Iya, gelap.
Dia cuman mau- sorot ke Dia mau lapangan aja. nyontoh All England, tapi All England itu cantik apanya ya. All England hitam, di kiri Iya, kanannya ke gelap. hitam. Cuma pas di lapangannya terang terang benderang. Mm-mm, Ini macam apa? Macam panggung dangdut. Lampu-lampu itu, cus. Ya, apa ini? Terus yang kedua, apa? Ada kotoran burung. Iya. Dia Kotoran burung. burung lewat. Burung lewat. Jadi pas main, penonton itu Dibersihin. main, burung terbang-terbang di atas. Udah kayak di Cemara. Udah kayak di Cemara. Ada lagi yang jatuh. buang kotoran ya kan. Pas Antonsen lawan siapa Singapura? Looking Yo. Oh, Lukenio diberhentikan pertandingan karena pas mau Astaga. siapa ngambil bola, mau ngambil drop shot gitu, nampaknya di situ ada kotoran burung. Iya. Apa dia kata? Dia buang bola, terus habis itu si lo datang. Oh mak, tutup muka dong. Iya. Kayak Banyak pemain yang protes lah. Mia yang pemain Denmark itu Atau protes jangan-jangan juga. itu strategi dari India memang sengaja gak di Nggak ada juga jorok-jorok. yang masuk. Nggak ada masuk kok. Nggak Nggak ada masuk masuk. dia. Dia enggak. Nggak Ah, lolos berarti semua. memang jorok lah udah perindapan kan udah. Memang perindapan. Padahal lapangannya udah dipindahin loh. Udah dipindahin. Tahun lalu kan bukan di situ mainnya. Sekarang tempat yang tahun lalu itu dijadikan tempat latihan. Ini venue baru. Ah, Kok bisa ada burung? Apa Padahal orang tuh ada pelihara termasuk- burung di dalam itunya gitu? termasuk- besar ini. burung-burung di kota New Delhi itu banyak burung di situ kan. 7,5. Masuk ke gedung gitu. Masuk ke gedung itu. Oh, bisa masuk Jadi gedung. mungkin ada di atas itu Ada lubang-lubang angin gitu ya. Di yang situ nggak dia bisa masuk ya. ditutup. Dari hari pertama itu sudah dilaporkan sama pemain. Sama panitia udah mulailah ditutup kan. Oh, itu ada lubang tutup. Masuk juga. Masuk Dari juga. mana masuknya? Orang tuh bingung. Banyak Ya. aja burungnya. Mana ini masuk ya? Padahal tinggi udah bang, 7,5 udah naik level orang itu. Level naik. Cuma kok jadi kayak gitu. Aku pertama nonton siaran langsungnya ini handphoneku yang salah tuh cuma ini. Kok genap kali. Ku terangi lapan. Ku terangi bright apanya itu. Ih, udah paling terang ini gue kan. Kok gelap gini rupanya aku baca berita memang benar. Berarti nggak sampai 800 lux itu. Sampai. Kalau stadion kan ada standarnya Untuk Liga 2 1000. nggak bisa. Oh. Yalah, Levelnya di paling Indonesia tinggi lah ya. Iya di Indonesia bang. Tetap kapan itu Indonesia mainnya? Indonesia Master. Indonesia Indonesia Master di ini Istora Senayan ya, nggak bukan main di Indonesia Indonesia Open Arena ya? bukan bang. Open kita di bulan 6 tuh biasanya. Oh, bulan 6 ya, soalnya ini mau akhir Januari futsal. ini futsal ya Kayaknya di Istora balik mainnya. Iya di Istora kayaknya pasti tuh. Karena ini mainnya di Indonesia Arena itu. Nah, semalam kalah ya Indonesia 3-1 uji coba sama Tajikistan Futsal. 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 3-1. Cuma masih Hector Soto masih apa namanya rombak pemain, nggak jelas pemainnya. Atau nengok itu. Tapi dia bilang ini jangan lihat skornya dulu karena memang kita kasih perombakan untuk supaya lebih solid dibanding tim SEA Games. Si Evan kan nggak main. Iya. Cedera juga, dia pun masih cedera dia. Untuk Boy tetap nggak dipanggil ya. Iya ya. Beruntung Boy ya. Tapi BBS. mungkin tipe kalau yang kaki kiri mungkin udah banyak. Udah kan ada Brian Saingannya. X kan. Mm-mm. Brian X siapa? Jadi udah terlalu banyak ya. Ya, kayak itu lah ibarat Arhan iniin dia jadi terlapis-lapis jadi BBS masih main. BBS enggak mang. Oh malam? Itu futsal series fun futsal itu. Itu futsal. Main sama siapa dia? Falcao sama si Ricardinho. Ricardinho. Itu futsal series. Pikir, masih main BBS ah. Oh. Kalau main semua. Hamka Hamzah pun main, Ismet Sofyan pun main sama Falcao. Ismet Sofyan, Pak Haji. Ya itulah. Ya lah. Kita tunggu Garuda Calling nanti sebelum puasa. Kita tunggu apakah ada kejutan atau enggak. Ya. Apakah ada pemain baru yang akan dipanggil? Atau ada juga pemain naturalisasi baru yang akan diproses di luar Ciro Alves dan Di luar David da Silva. siapa tahu ada kejutan lagi minggu depan. Kita tunggu minggu Mana depan tahu kita bahas lagi. Apa Selt Jason Selt Sensel. dari Borussia bukan Wolfsburg Si mudanya. masih 22 Bisa jadi.
Pascal Struijk katanya mau juga. nggak Nggak mau, jadi ya. nggak mau. Dia masih tetap udahlah kalau yang nggak punya apa udahlah. Nggak Iya, usah masa dia. dipaksa Padahal itu kan ya. ibunya orang Indonesia asli loh. Iya ya. Langsung keturunan ibunya, bukan kakek ininya. Langsung ibunya. Mamanya ada katanya dari Surabaya. Surabaya dia. Kakeknya orang asli Surabaya, mamanya sudah kayaknya sudah belasaran juga, cuma lahir di Surabaya, ibunya juga. Oh, Ibunya lahir di Surabaya, kakeknya asli orang Indonesia. Surabaya. Itu kan artinya sangat Ada apa kan? Lebih kental lagi ininya Jadi ya. dia Belanda, Belgia, Suriname, Indonesia. 4 dia bisa main. Jadi 3 ini udah ditolak dia. Yang sudah terang-terangan itu kan Indonesia dan Belgia kan. Belgia langsung malah Roberto Martinez yang minta langsung dia. Nggak mau. Ya. Wow, Dia tetap nunggu Belanda. Nunggu Belanda. Roberto Martinez, Portugal, pelatih Portugal tuh bang. Yang sebelumnya, Bang, sebelumnya. Belgia yang sebelumnya. Oh, Belgia sebelumnya. Martinez ya namanya. Martinez. Dia masih nunggu itulah. Mungkin setelah Piala Dunia nih Van Dijk siapa nggak dipanggil lagi kan? Sudah tua. Setelah Piala Dunia. Mungkin Dia umurnya disitulah. udah berapa bang? Siapa? Si Pascal Struijk. 26. Masih Oh, bisa 26. 26 27 gitulah. Masih bisa lah. lah. Kalau Van Dijk kan udah 34 ya kalau nggak salah. Nah, mungkin setelah Piala Dunia ini udah habis masanya Van Dijk, dia Bisa lah ya. dia gantian berharap ya. itu gitu. Dia yang masuk di situ. Penerusnya. Ya. Karena kalau line up yang sekarang dilihat, line up pemain Belanda ini kan kayak pemain belakang Belanda, pemain tengah, back tengah itu kayaknya nggak ada celah untuk dia tuh. Ada 6 atau 7 pemain sekarang kan. berat lah. Berat untuk masuk itu. Ada Nathan Dumfries, Ake, Dumfries, banyak Dumfries ya dari kan. Inter itu ya. Pokoknya untuk dia kalau untuk jadi starter agak berat lah, tapi untuk Jadi berkostum pelapis, timnas ya. Belanda aja masih Bisa. bisa lah. Tapi bukan sekarang kayaknya. Nah, Edisi setelah Piala beda Dunia ya. ini mungkin ada pemain yang tidak dipanggil lagi, disitulah mungkin kesempatan dia. Dia nunggu itu loh. Gitu. Yalah, nggak usah dia apa kali, nggak usah di Terus berharap tunggu lagi. paling. Ya. Kalau yang mau aja. Posisinya pun back juga ya. Iya. Kalau tadi gelandang atau striker kalau bisa lah striker kita dia, paksa striker. kejar terus ya kan bang. Iya, Kayak Jairo kita paksa rupanya nggak dapat juga. itu nggak dapat. Kita tinggal cari. Kalau belakang udah, kalau menurutku sudah, kalau memang Jason Stout itu bisa masuk, udah lengkap paling nggak usah makin cari-cari lagi lah. Meluber lah pokoknya ini bawah kita udah. Hapner itu sekarang kan sedang naik daun tuh di Belanda. Udah pemain inti terus kan Hapner. Memang bagus pula dia. Mau nikah pula dia sama Jennifer. Amari. Kemari. Amari. Login lah katanya ya. Siapa ini? Login lah tuh, login bentar lagi. Kok mirip sih ya? Udah pakai apa aja katanya? Udah pakai ini, pakai peci dia. Iyalah, pasti login lah udah belum nanti di Bali. Taruh cipai. Oke lah, itulah kita tunggu nanti kejutannya. Siapa tahu ada naturalisasi baru minggu depan, ada kabar baru dari timnas. Ya. Kita berjumpa lagi di Tebas Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.